Record. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan analisis basis data. Di pertemuan kedua ini akan saya ajarkan bagaimana cara membuat makalah. Oke, langsung saja saya share screen. Oke, di sini saya akan copy paste. Misalnya saya sudah menyusun kalimat, tapi kalimat copy paste-nya masih hancur. Nah, seperti ini. Ini masih baik. Oh, ini masih baik ya. Oke. Cara bagaimana membuat tidak baik itu yang gampang. Ctrl A, saya klik, sudah hancur kalimatnya ini. Nah, ini kayak seakan-akan ini kalimat yang berasal dari copy paste dari web. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kalimatnya masih belum beraturan. Langkah pertama apa? Langkah pertama ketika kita membuat makalah, yang harus kita pahami yaitu Ctrl A. Ctrl A. Jangan bareng. Ctrl tekan dulu, A ditekan. Setelah itu, kamu klik pack layout, kamu klik pack setup. Kita ubah dulu papernya. Kalau kamu yang dimiliki kertas F4, diubah dulu menjadi kertas F4. Nah, di sini kan ada F4, ada envelope, atau apapun itu. Saya punyanya di sini A4. Kertasnya A4 standar ya. Setelah itu, klik margin. Nah, margin itu untuk apa? Margin itu untuk batas. Tulisan itu nggak melebihi berapa senti dari kertas. Jadi kalau di sini top saya kasih 3, berarti 3 itu 3 cm. Kalimat itu nggak akan naik sampai ke atas, sampai 3 cm. Kiri 4, kiri 4 cm, bawah 4 cm, kanan 3 cm. Ini kaidah formalitas paling baku untuk menulis makalah. 3, 4, 4, 3. Oke. Terus setelah itu kamu klik OK. Nah, ini sudah masuk. Ini di sini ada 3 cm, di sini 4 cm, di sini 3 cm, di bawah 4 cm. Oke, langkah selanjutnya apa? Diubah dulu. Fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya jangan lupa 12. Rata kanan kiri, spasinya 1,5. Nah, ini sudah paling bagus. Setelah itu jangan lupa rata kanan kiri ya. Kalau sudah, kita baru mulai edit. Paham? Nah, oke. Judul selalu rata tengah dan bold. Nah, caranya gimana? Di blok, klik center. Di blok, bold. Nah, di blok rata tengah. Di blok rata tengah dan bold. Nah, oke. Udah cantik tampilannya kan? Bagaimana cara membuat logo ini biar nggak seperti ini, Pak? Biasanya kan ada kayak gini kan, orang yang nulis makalah biar SM. Nah, kayak inilah. Ya, pernah apa enggak? Nah, caranya gimana? Biar presisi namanya ya. Awal ketika kamu copy paste, pasti sangat presisi. Tapi ketika kamu copy paste sudah, jadi nggak presisi. Alasannya apa? Kamu nariknya yang nggak paham. Saya kasih tahu dulu caranya. Oke, misalnya yang udah presisi sekian. Oke, ini udah presisi ya. Tapi ukurannya kecil. Nah, biasanya itu mbok klik, mbok otot rene kayak gitu. Nah, caranya gimana biar presisi? Kamu klik gambarnya, shift ditekan, yang di keyboard, tekan terus, jangan sampai dilepas, terus ditarik ke atas. Seret, dilepas. Shift dilepas. Sudah. Nah, gambarnya besar dan presisi.
Oke. Caranya gampang seperti itu. Atau dengan cara yang kedua, gambar ditekan klik kanan, format picture. Nah, ini di sini ada pengaturan gambar. Nah, height itu apa height? Tinggi. Width itu apa? Lebar. Jadi tinggal dilihat. Kalau gambarnya itu bundar, ya presisinya 55. Tapi kalau gambarnya seperti ini, nggak bisa 55. Sudutnya yang ada di atas sama di bawah, di samping itu kan beda kan? Nggak bulat. Paham nggak? Kalau bulat itu ya harus presisi 55 atau 33. Kalau bulat atau persegi kotak, logonya kotak. Tapi kalau di dalam sini ini kan nggak kotak kan? Nggak ada batasnya soalnya, ya kan? Kalau udah aman, ada kotaknya aman kamu. Tapi ini nggak kotak, nggak di dalam kotak. Itu yang agak susah. Maka dari itu harus pakai yang diklik shift tarik. Nah, cara yang kedua pakai klik shift and positioning. Nah, ini. Gambarnya klik kanan, terus size and position. Ukuran dan posisi. Itu diklik. Itu untuk gambar. Gambar, nah soalnya nggak bisa diklik rata tengah, ya kan? Gambar itu nah kayak gini loh. Ini gambar. Nah, gambar itu bisa ditaruh di bawah tulisan, bisa ditaruh di atas tulisan. Caranya seperti apa? Gambarnya diklik kanan, wrap text. Nah, di sini. Behind text atau in front of text. Kalau di behind of text, kalau ditulis itu kayak gitu. Tulisannya itu di depan, namanya behind of text. Ya, logonya itu di belakang dari tulisan. Tapi kalau in front of text itu di depan tulisan. Nah, caranya seperti ini. Tinggal klik kanan, wrap in front of text. Nah, tulisannya hilang kan? Tapi kalau tak klik kanan, wrap behind of text. Nah, tulisannya kelihatan di sini. Nah, kurang kelihatan ya. Nah, ya toh. Tapi kalau ditulis diklik kanan, wrap tak tulis yang in front. Oh, tulisannya di belakang. Oke, udah paham ya? Saya ajarin pelan-pelan. Gak usah bingung. Udah nanti tak upload di YouTube. Kalau bingung. Nah, ini nanti kan ini cover sama, nggak usah diedit. Oke. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi ya. Nah, daftar isi itu cara membuatnya seperti apa? Yang pertama, daftar isi itu cara membuatnya ada beberapa cara. Kamu pakai cara yang otomatis atau yang manual? Pengen nih? Otomatis. Oke. Kalau yang otomatis caranya, jangan buat daftar pustaka dulu. Tapi yang pertama, buat list bagian mana yang dijadiin daftar pustaka otomatis. Misal, kata pengantar. Saya blok, saya klik menjadi heading 1. Heading 1 mana heading 1? Heading 1 normal, heading 2
style. Tuh. Oke. Oke, kata pengantar di blok dijadiin item 1 itu mana ya? Food style. Oke, nanti kalian bisa ada saya pernah buat tutorial di sini, nanti tak share. Pakai yang ada di sini aja ya. Saya tak klik heading 2. Nah, tak klik dulu ya heading 2. Terus yang ini kata pengantar ini udah, kata pengantarnya satu aja, daftar isi. Misalnya ada daftar isi, tak blok heading 2. Bab 1 pendahuluan. Heading 2 misalnya. Bab 2. Ini heading 2. Oke. Contohnya sampelnya itu aja ya. Terus selanjutnya kalau sudah dikasih heading, terus jangan lupa ngasih nomor. Cara ngasih nomor gimana coba? Nah, nomor itu tinggal klik di sini. Nah, tinggal ngasih header pack number. Nah, pack number kamu klik. Nomornya itu buat taruh di mana? Di bawah kah atau di atas? Kalau di atas ya top of pack. Kalau di bawah ya bottom of pack. Nah, terus ditaruh di bawah pojok. Nah, sudah ada nomornya ya. Nah, terus di scroll ke bawah yang belum ada nomornya. Nah, ini sudah ada nomornya. Terus cara balik close header and footer. Kalau sudah, otomatisasinya seperti apa? Otomatisasinya seperti ini. Saya mau misalnya ini ya. Enter itu caranya bisa enter atau bisa ditekan pack layout, kamu klik break next pack. Jadi kosongan kan? Nah, terus di sini di insert pack number. Saya nggak lupa loh. Nah, di sini ke misal dari home, reference, table of content, terus klik yang paling atas. Nah, sudah muncul daftar isi otomatis. Paham ya? Caranya seperti itu. Nanti kamu saya ini mata kuliah nggak analisis basis data, tapi karena kalian itu kejar target buat makalah, ya kan? Maka dari itu kalau ingin dibuat makalah pakai daftar isi otomatis boleh. Kalau nggak otomatis juga boleh. Yang penting nomornya sama. Dan jangan lupa ketika kamu itu ngedit di sini, jangan lupa diubah menjadi Times New Roman, ya kan? Times New Roman, ukurannya 12, kanan kiri, spasinya 1,5. Jadi seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau tanya?
Nah, selanjutnya yaitu ngedit paragraf ya. Oke. Paragraf bab 1 pendahuluan itu ada di tengah, pakainya Times New Roman, fontnya 13, warnanya hitam. Setiap kita itu mengubah menjadi heading 1, heading 2 atau heading 3, warnanya akan berubah. Oke. Terus di sini kan ada jarak, tapi masih sempit kan? Dikasih jarak berarti dikasih di add. Klik di sini. Nah, kok nggak mau ya? Kok malah? Harusnya itu yang enter kayak gini. Nah, ada jaraknya intinya. Ada jaraknya. Ada jarak 1 enter ya. Harusnya itu bisa diklik, di add space. Nah, biasanya saya itu nggak pakai enter tapi pakai add space. Tapi tadi karena nggak mau ya udah ngikutin pakai enter gitu aja. Nggak usah dibikin ribet. Terus di bold, jangan lupa. Setiap subbab itu di bold ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu bold. Terus di sini isi atau subbab 1.1. Kenapa 1.1? Nah, karena ini ada di bab 1, poin ke 1. Kalau nanti ada peranakannya lagi, berarti 1.1.1, misalnya seperti itu. Itu namanya subbab-bab gitu. Nah, jadi Pak, apakah ini bold? Bold. Nah, terus di sini kan latar belakang. Misalnya di sini latar belakang L-nya kecil, B-nya kecil. Cara membuat hurufnya besar, diklik di sini capit each word. Kalau uppercase itu semuanya besar. Lowercase berarti semuanya kecil. Nah, udah paham ya kalau tentang itu? Oke. Terus setelah itu tab yang paling penting. Setiap awal dari paragraf, kamu klik tab. Nah, tabnya harus 1. Serit 1. Nah, ini kan nggak 1. Caranya biar 1 gimana? Ya kamu klik tab. Nah, kan agak ke masuk, dilihat di sini. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini sama S ini kan nggak urut kan? Ya kan? Cara ngurutinnya gimana? Cara ngurutinnya gampang. Yang paling tengah ya, jangan paling bawah. Ditarik. Kalau yang di sini nggak usah ditarik, udah tab 1. Nah, di sini tinggal tab 1. Di sini tab 1. Oke. Cara membuat paragraf sudah paham? Nah, jadi sudah rapi kan? Sudah rapi kan? Oke, semuanya seperti itu ya. Nah, penulisan nomor misalnya pada rumusan masalah saya kasih tahu dulu. Nah, misalnya ini. Seperti apa, Pak? Oke. Rumusan masalah nomornya itu dibuat di blok. Ya. Kamu klik nomor. Nah, nomor 1 itu urutnya di mana? Di mana? Di huruf R. Nah, harus 1 tab. Nah, ini kan 1 tab, ya kan? 1 ke 2. Ya, nggak boleh 1 ke 1,5 itu nggak boleh.
1, 1, 1. Ingat-ingat. Nanti misalnya ada yang seperti ini. Kamu ada pembahasan. Nah, misalnya ini ya. Misalnya di sini 3.1. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang. Sama kan? Oh. Kok nggak mau? Nah, kalau tak ajari cara curang ya, kalau misalnya ini nggak bisa. Nah, ini kan yang di tab ini kan yang ini. Kalau yang tak klik di sini, tak tab kan, nah ini ya bisa. Kalau misalnya yang nggak bisa, kamu pakai spasi manual itu, klik 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 klik, klik kayak gitu. Nah, tapi kalau udah bisa ya nggak masalah, pakai yang kayak gini aja. Nah, jadi peranaannya tak kasih tahu ya. 3 itu 1 spasi. Paham ya? Ini kan 1 spasi, ya kan? Nah, ini kan 1 spasi. Anak aneh, ini harusnya itu 1.2.1. Logikanya seperti itu. Tapi karena ini rumusan masalah pertanyaan biar orang mudah, berarti ya dibuat 1, 2, 3. Nah, 1. Ingat-ingat 1 tab. Ini kan 1 tab kan? Satu tab. Nah, ini jaraknya kan 1 tab. 2, ini juga jaraknya 1 tab. 3, 1 tab. Nah, 3.1 berarti 3 itu urutannya di huruf yang 1 tab itu. Nah, terus setelah itu kita buat juga tabnya, jangan lupa ya. 1 tab. Seret. Di bawah juga ikut 1 tab. Nggak boleh yang di bawah ini masuk sini. Urutannya P itu urutannya 3. Kayak gitu nggak boleh ya. Paham? Nah, jadi kayak gini biar rapi. Soalnya nanti orang kalau rapi, kamu langsung di next kayak gitu. Dokumen itu seperti itu. Tapi kalau wes amburadul, boleh kesalahan itu terus sampai nemu. Itu kalau dokumen yang amburadul itu seperti itu. Orang baca itu wes sudah. Oke. Oke, di sini ada yang tanya? Belum? Oke. Tujuan kalau kalian itu buat makalah bermula pada rumusan, ya kan? Rumusan itu apa coba? Yang kamu mau buat tulis itu loh, itu rumusan masalah. Nanti yang ditulis di pembahasan. Pembahasan itu jawaban dari rumusan masalah. Nah, jadi misalnya jika rumusan masalahnya ada 3, tujuannya ada 3. Jangan sampai rumusan masalahmu 2, tujuannya 3 atau 4. Wah, pinter nulis kabeh. Enggak seperti itu. Kaidah penulisan. Rumusannya jika ada 3, tujuannya ada 3. Tujuan masalah pertama, jawab rumusan masalah pertama.
Tujuan masalah kedua jawab perumusan masalah yang kedua. Tujuan masalah ketiga jawab perumusan masalah yang ketiga. Logikanya seperti itu. Sudah paham? Nah, di bab pembahasan, kalau di makalah yang kalian buat kemarin, itu pembahasannya bab berapa? Bab 3, ada berapa bab? 4. 4 itu kesimpulan. Penutup. Bab 4, bab Oke, berarti pendahuluan, terus metode, terus isi, terus bentuk. Oke, saya kasih tahu ya. Pendahuluan itu kamu menceritakan tempat yang ada di sana. Kamu harus banyakin teori. Teori dapatnya dari mana? Teori paling bagus itu dari sini. Nah, ini tugas akhir kakak tingkat kalian. Buatan kakak tingkat. Batik tulis razak.com. Tugas akhir nanti kamu juga akan melaluinya. Nah, jadi bisa beli, ada videonya, ada masukin keranjang, jadi kayak Shopee kecil-kecilan lah ya. Oke. Google Scholar. Google Scholar. Oke. Misalnya tentang kamu yang buat tulis, misalnya saya kasih sampel apa? Bahas apa? Kebunnya apa? Pertanian. Peternakan. Peternakannya kan banyak. Peternakan sapi atau apa yang kamu? Ayam misalnya. Peternakan ayam. Nah, di sini. Ini ada buku. Bisa dilihat juga. Ini jurnal-jurnalnya ini. Nah, ini jurnal. Judul jurnalnya apa? Kaji teoretik konsumsi LPG sebagai sumber panas pada peternakan ayam broiler tipe kandang. Nah, jadi kan di sini kan ada teori. Download sih itu nih. Nah, orang buat download ini 5 mega. Dan nggak paham kamu ini. Jangan baca artikel hanya dari segelintir kayak gini kalau kamu belum paham. Nanti kalau kamu sudah paham, nggak masalah baca yang ininya. Nah, intinya itu, kamu di sana yang perlu dikaji itu apanya sih? Misalnya, yang dikaji itu ayamnya. Ayamnya itu jenis, berarti kamu golek tulisan yang jenis ayam, kayak gitu ya kan? Terus kamu pakan, berarti pakan ayam, petelur, misalnya. Itu yang kamu tulis di situ pakannya. Ransum, vitamin, kan bisa banyak kan penelitian tentang itu. Minuman, boleh. Kamu yang nulis bagian itu. Nah, setelah itu kamu hasil penelitiannya itu ada di abstrak. Hasil penelitian ya, bukan teori. Teori harus download dulu. Teori harus download. Nanti di sini ada teori tentang ayam, teori tentang peternakan. Biasanya gitu ada kalau di jurnal. Untuk buku, nah ini buku ya, peternakan ayam kampung, bla 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 bla. Bukunya ini, bla 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 bla. Nah, agak lelet tapi kalau internetnya oke ya. Oke, saya kasih tahu juga informasi yang tentang kuota dikti. Nah, ini kan ada buku kan. Nah, ini teorinya mengkoordinasikan antara sistem kandang yang digunakan dengan lingkungan di mana peternakan dibuka. Ini teorinya sih buku ini. Gak boleh diubah. Kamu nyuplek dari Dr. Imam Muhammad Rafsat, bla bla bla. Dilihat cover, judulnya ini, tahunnya 94.
Penerbitnya Canisius, Jogja. Jelas kan ini? Ini kan buku kan? Buku yang diupload. Berisi tentang teori-teori, bisa kamu pakai. Tapi kamu harus nulis. Ini kan nggak bisa di copy paste. Harus nulis. Yalah sama latihan keyboard skill. Nah, untuk yang informasi yang kuota dikti, kuota dikti. Nah, ini yang bisa masuk itu hanya kampus, jadi nggak bisa daftar kayak Facebook kayak gitu, nggak bisa. Nah, data yang totalnya mahasiswanya itu 210. Tapi yang di sini proses yang sudah terverifikasi itu nomor HP-nya 206. Tapi saya nggak bisa tahu 206 itu punyanya siapa. Nah, dari 210 mahasiswa. Nah, proses verifikasi masih terus berjalan. Nah, kemarin saya input nomor di sini 150. Lah ini masuk semua ini. Berarti yang nomor yang kemarin itu masuk semua di sini. Sudah terverifikasi ininya. Nomor yang kemarin ya kan yang tak kasih. Ada yang belum ambil? Nomor internet. Enggak, itu nanti nomornya itu terus. Nomornya itu enggak sekali buang loh ya. Itu nanti ikut saya tak kasih ya. Nah, nomornya enggak jangan dibuang. Nanti sampai bulan Desember, tapi ini masih belum realisasi. Kelihatannya kalau enggak awal apanya? Enggak bisa. Kalau di kalau Zoom bisa, ya memang ya itu untuk kuota belajar. Searching di Google. Nggak bisa. Memang itu bantuannya itu memang nomor belajar. Kalau Telkomsel itu ada yang Rp10 itu loh. Rp10 dapat kuota pendidikan. Terus terkadung sudah masuk ya nomor HP. Aksesnya susah. Kalau kamu berarti kalau mau internet kan ya di warung nyari sinyal. Nah, kemarin apa namanya yang dapat bantuannya nomornya itu sampai dengan bulan apa? Desember itu. 50 giga, ya kan? Belum masuk. Kalau enggak akhir dari September, awal Oktober. Soalnya 50 giga kuotanya. Tapi kuota belajar tau. Nah, jadi yang bantuan namanya juga bantuan kan. Bantuan dari Dikti kan. Saya Dikti itu anggarannya berapa ya kan? Kacau itu hasilnya itu. Bantuan tapi kok tidak membantu. Harusnya kalau bantu misalnya dikasih speedy kayak gitu kan enak ya. Iya. Soalnya dia bantu mulai dari SD. SD sampai perguruan tinggi. Berapa juta nomor itu ya? Sampai dosen. Dosen sama mahasiswa kuotanya sama, kuota belajar. Enggak ada bedanya. Kuota yang dibantukan kuota belajar. Kuota yang internet benar-benar real cuma 5 giga. Dulu sebelum peraturannya diubah itu 20 giga internet,
30 giga belajar. Tapi setelah apa namanya? Ada perubahan peraturan. Pemerintah itu gitu. Kalau sudah ngasih tahu, diubah ke arah PDW. Nah, awal mulanya 20-30 ya kan. Sekarang jadi 455. Kuota internetnya cuma 5 giga yang bisa diakses itu. Yang 45 itu kuota belajar. Daripada kayak gitu yang beli yang paket 10 rupiah itu bisa kan ya. Kalau gitu kenapa nggak berupa pulsa gitu loh ya kan? Heranku ya itu. Misal pulsa 50.000 ya kan? Kan lebih terasa ya kan? Nah, mentahan. 50.000 dikalikan 4 bulan, udah 200.000 ya kan? Udah lumayan. 200.000 ya. Saya belum pernah dapat pulsa 200.000 Pak. Misalnya seperti itu. Nah, jadi yang dikasih dikti itu paket. Paket pun paket apa? Kuota internet belajar. Sama aja kan. Oke. Ini di sini. Nah, di sini kan ada Smart Friend, Tri, Indosat. Mana? Ini kakak tingkat yang sudah lulus. Yang udah lulus tapi belum wisuda. Kan dimasukin jumlahnya mahasiswanya itu loh. Wong angkatanmu lo berapa? Ini tapi cuma 18 ya. Apanya namanya? Kamu yang angkatanmu itu bantuannya itu eksis. Eksis. Ya namanya juga di sini loh namanya loh bantuan. Kamu mengharapkan apa dari kata bantuan? Iya. Membantu kan seikhlasnya kan mereka kan bantu kan seikhlasnya.